Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa tidak seharusnya seorang yang beriman menjadikan orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir yang sering menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan sebagai wali. Bagaimana mungkin seorang yang beriman itu akan tahan melihat seorang yang lainnya menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan? Karena orang yang beriman tentu akan mempertahankan apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwa inilah tata cara peribadatan yang mereka lakukan sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sesungguhnya yang seharusnya dijadikan sebagai wali oleh orang-orang yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka di ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali menegaskan larangan untuk menjadikan orang-orang dari ahli kitab dan juga orang-orang kafir sebagai wali. Tapi di sini kemudian disertakan tentang alasannya kenapa mereka kemudian dilarang dijadikan sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai teman dekat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan aulia, pelindung kalian, teman dekat kalian, orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai bahan ejekan dan mainan dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian itu benar-benar beriman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan larangan untuk menjadikan orang-orang ahli kitab dan orang kafir sebagai aulia. Tapi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangannya. Kenapa menjadikan mereka itu sebagai aulia dilarang?
Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'ibah. Orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai huzwan. Huzwan itu adalah gurauan yang dilakukan secara diam-diam dengan tujuan sebagai ejekan. Sedangkan la'ib itu adalah main-main, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadikan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang ahli kitab dan orang kafir sebagai wali, pelindung, teman dekat. Karena perilaku mereka yang menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan, sebagai main-mainan. Di mana di ayat 58 Allah Subhanahu wa taala memberikan contohnya. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Jika kalian menyuruh mereka, mengajak mereka kepada salat, ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan mainan. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang itu terjadi karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mempergunakan akal mereka dengan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana perilaku dari orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang kafir ketika diajak ke dalam agama Islam. Apalagi ketika mereka itu diajak untuk sholat, ketika menyaksikan orang-orang beriman, kaum muslimin itu melakukan sholat, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan. Mereka tertawa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslimin. Nah, perilaku yang seperti ini sesungguhnya muncul karena tidak adanya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, karena mereka tidak mempergunakan akal mereka dengan baik. La yaqilun. Mereka sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, akan tetapi tidak mempergunakan akal dengan baik. Karena ketika seorang manusia itu mempergunakan akalnya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kenyataan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat jelas. Bukti tentang kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga amat sangat jelas. Bagaimana risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat mereka lebih derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memanusiakan manusia. Ajaran yang menempatkan mereka pada adab dan akhlak yang begitu luhur. Akan tetapi karena mereka hanya mementingkan ego mereka, memandang bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perilaku keseharian mereka yang sesungguhnya amat sangat buruk, mereka tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada saat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat, mereka kemudian menertawakannya, menjadikannya sebagai bahan ejekan, sebagai olok-olokan. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa tidak seharusnya seorang yang beriman menjadikan orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir yang sering menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan sebagai wali.
Bagaimana mungkin seorang yang beriman itu akan tahan melihat seorang yang lainnya menjadikan agama itu sebagai bahan ejekan? Karena orang yang beriman tentu akan mempertahankan apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwa inilah tata cara peribadatan yang mereka lakukan sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jati diri yang sebenarnya dari manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian tidak diakui oleh orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang kafir. Bahkan mereka memertawakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Artinya dengan perilaku mereka yang seperti itu, mereka sesungguhnya menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Bagaimana mungkin orang yang beriman itu akan menjadikan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan ejekan, kemudian dijadikan sebagai pelindungnya, sebagai teman dekatnya, sementara perilakunya adalah mengejek ajaran agama, memperolok-olok apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Makanya di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala akan menegaskan wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian itu benar-benar beriman. Artinya kalau seorang itu benar-benar beriman, maka keimanan mereka itu tidak akan menjadikan mereka kemudian rela terhadap perilaku orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir yang menjadikan agama mereka sebagai ejekan, menjadikan perilaku yang sesungguhnya merupakan bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai gurauan, dicemooh. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sudah jelas kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang kafir sebagai wali, karena tidak adanya keimanan pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya keimanan pada diri mereka itulah yang membuat mereka kemudian memperolok-olok ajaran agama. Maka kalau kemudian kita juga melihat misalnya ada di antara orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, saya adalah orang Islam, tapi ternyata dia juga melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang kafir ini, menjadikan ajaran agama sebagai olok-olok, maka itu menunjukkan kurang adanya keimanan pada diri mereka. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan kemudian mengisyaratkan, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kalian itu berolok-olok, bersenda gurau? Jadi kalau berolok-olok, jangan berolok-olok dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergurau tentang ajaran agama yang paling mendasar di dalam agama kita. Guraulah tentang hal yang lain, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak pantas dijadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan gurauan, apalagi kemudian jadikan sebagai bahan ejekan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini.
yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, zalika bi annahum qaumun la yaqilun, karena mereka itu tidak mau mempergunakan akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafu 'adzabahu wa wa'idahu, ingatlah, takutlah kalian terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tahtarimuna ahkamahu wa taltazimuna hududah, hendaklah kalian itu menghormati hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mulazamah dengan aturan-aturan, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena sesungguhnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, itulah yang terbaik kepada manusia. Tata cara peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia itu adalah sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan memang penelitian secara ilmiah pada masa sekarang itu menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa tata peribadatan itu memang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Mulai dari pemilihan waktunya, kalau misalnya sholat 5 waktu, kenapa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Ternyata penelitian menunjukkan bahwa di waktu-waktu yang seperti itu memang manusia sedang butuh untuk sholat. Di pagi hari butuh untuk bergerak, zuhur itu memang sudah butuh istirahat, butuh supaya manusia itu menelungkupkan wajahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ditunda itu ternyata tidak baik. Kenapa waktu asar? Di situ juga ada penelitian yang menunjukkan memang manusia butuh untuk sujud pada waktu itu. Yang sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang adalah hal yang terbaik untuk manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Hanya orang-orang yang tidak mempergunakan akal yang kemudian menjadikan ajaran agama ini sebagai bahan ejekan, sebagai mainan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian di ayat yang lanjutnya Allah katakan, qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Wahai orang-orang ahli kitab, apakah kalian memandang kami itu salah sebagai buruk karena kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami serta apa yang diturunkan sebelum kami, sedangkan sebagian besar dari kalian itu banyak berbuat fasik. Ayat ini di dalam riwayat itu sabab nuzulnya dikatakan pertama, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun min Yahud, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok dari orang-orang Yahudi. Di antara mereka itu adalah Abu Yasir bin Akhtab wa Nafi ibni Abi Nafi dan bin Abi Nafi wa Ghazi bin Amr. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu faman nu'minu bihi minar rusul, siapa yang akan kami imani dari para rasul? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'minu billah, saya ini beriman kepada Allah,
wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minkum wa nahnu lahu muslimun. Ketika mereka dibacakan ayat Al-Quran ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Al-Asbat, kemudian juga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan tidak ada kemudian perbedaan antara mereka semua karena semua adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam, jahadu nubuwatahu, mereka kemudian mengingkari kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Wa qalu la nu'minu bi Isa, enggak, kami tidak beriman kepada Isa. Wala biman amana bih, dan kami juga tidak percaya kepada orang yang beriman kepada Isa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Apakah kalian memandang kami salah, buruk hanya karena kami ini beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kami, termasuk di dalamnya ada Nabi Isa, sedangkan kalian itu banyak berbuat fasik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, falamma dzukira Isa, ketika disebutkan Nabi Isa alaihi salam, qalu, mereka berkata, la na'lamu dinan syarran min dinikum, kami tidak mengetahui agama yang lebih buruk daripada agama kalian. Termasuk juga mereka menertawakan, wa anna qauman minal yahud wal musyrikin dhahiku minal muslimin waqta sujudihim. Ketika orang-orang beriman itu bersujud, mereka kemudian menertawakan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Jadi mereka kemudian mengejek agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya mereka beriman kepada semua nabi, sementara mereka orang-orang Yahudi tidak mengakui kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, sesungguhnya kalianlah yang banyak berbuat keburukan, banyak berbuat fasik, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibawa oleh rasul mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matsubatan 'indallah, maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian yang lebih buruk dari itu. Mereka menyatakan bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang buruk, salah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan mereka. Termasuk syariat adan dalam pandangan mereka itu adalah hal yang baru itu, yang tidak ada pada masa sebelumnya, di mana mereka katakan, kalau engkau memang nabi, kenapa kamu bikin hal yang baru yang seperti ini yang tidak ada pada masa sebelumnya? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, mau enggak kalau kalian aku beritahu sesuatu yang sungguhnya sangat buruk, akan tapi tidak mereka sadari, yang itu terjadi kepada nenek moyang mereka. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala katakan, man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala
orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan di antara mereka itu sebagai kera dan babi, serta beribadah menyembah taghut, di mana perilaku yang seperti ini, hal yang seperti ini terjadi kepada nenek moyang mereka, di mana di antara mereka itu karena perilaku mereka yang tidak benar, melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai kera. Sedangkan yang diubah menjadi babi itu dari pengikut, sebagian pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Wa abadat taghut, menyembah taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa berhala atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka itu menyembah sapi yang dibuat oleh Samiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perilaku yang sangat buruk. Jadi itulah yang lebih buruk. Wa dhallu an sawa'is sabil, itu yang lebih sesat dari jalan yang benar. Ini bukan berarti kemudian ajaran agama Islam itu buruk, enggak. Itu kemudian mengingatkan kepada mereka. Mereka itu hanya mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena tidak mempergunakan akal mereka dengan baik. Padahal sesungguhnya nenek moyang mereka telah melakukan hal yang sangat buruk, dan itu berbuah azab, berbuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku mereka yang mencoba untuk melakukan hila siasat terhadap aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk fokus ibadah pada hari Sabtu, jangan melaut, tapi mereka melakukan hilah. Memang mereka itu tidak melaut, akan tapi bubunya, tempat untuk menjaring ikannya itu ditempatkan di malam Sabtunya. Jadi dibuat di malam Sabtunya dan kemudian di hari Ahadnya mereka ambil. Kenapa mereka lakukan? Karena memang di antara ujian kepada mereka pada saat itu, di hari-hari sebelumnya ikan itu agak jarang. Tapi di hari Sabtu, di mana mereka itu memang diperintahkan fokus untuk beribadah, jangan bekerja, jangan melaut, ikan-ikan itu datang banyak. Mungkin ikan-ikannya juga tahu, hari ini kita bebas, ayo kita main-main. Dan itu dilihat oleh orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka berpikir, gimana caranya ini? Sekarang kita tidak boleh untuk bekerja ini, tapi ikan-ikannya kok datangnya banyak ini. Sementara besoknya ketika mereka sudah mulai melaut lagi, ikannya sudah sembunyi lagi. Maka mereka membuat hilah tadi. Memang mereka fokus ibadahnya, akan tetapi bubunya, tempat menjaring ikannya itu yang dipasang sebelumnya. Jadi alatnya bekerja, tapi merekanya memang secara lahir tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan hilah. Termasuk bagaimana mereka itu memperlakukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman sampai melihat Allah secara nyata. Perilaku-perilaku yang menunjukkan kurang adanya keimanan kepada mereka, kepada diri mereka, kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan itu yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu hanya memandang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah, padahal salah satu yang mereka anggap salah itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu juga mengimani Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka itu tidak mempercayai Nabi Isa sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian membuat mereka memandang bahwa ajaran Rasulullah itu buruk. Kenapa memasukkan Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala?
Sementara dalam agama kita ya semuanya itu diimani, tidak ada yang tidak diimani. Kalau memang mereka itu adalah utusan Allah, walaupun tidak disukai orang-orang Yahudi seperti Nabi Isa alaihissalam, ya tetap diakui bahwasanya dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena umat Islam itu mengimani semua nabi, semua rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak ada yang kemudian dibeda-bedakan. Ketika mereka memang adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, maka diimani. Apa yang dibawa oleh mereka itu juga diimani, karena memang berasal dari zat yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang kemudian dibalik kepada mereka. Jangan hanya kalian itu nuduh orang lain itu sebagai yang salah, buruk, sementara pada diri kalian itu ada hal yang sangat buruk tapi tidak kalian sadari. Orang memang seperti itu, melihat apa yang dilakukan orang-orang lain itu, ya seperti pepatah Indonesia itu. Semut di seberang lautan itu tampak. Kalau orang lain itu punya kesalahan walaupun kecil, kelihatan itu, walaupun jauh tadi, itu semut di seberang lautan itu kan kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Kesalahan sendiri walaupun besar seperti gajah tidak kemudian kelihatan. Merasa bahwasanya dirinya itu bersih, merasa bahwa ajaran agama mereka itu tidak ada penyimpangan, padahal sudah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap ajaran agama yang dibawa oleh rasul mereka, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mereka melakukan penyimpangan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suka melihat orang lain, lihatlah, berkacalah kepada diri sendiri, karena perilaku kalian itu lebih buruk dari apa yang kalian tuduhkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah syuruk, kita cukupkan sampai ke ayat 60 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.